Ibu nanti akan membagikan tugas kelompok ya. Nanti jadi tugasnya itu dikerjakan secara kelompok, satu meja saja. Ibu akan memberikan sebuah gambar tentang tata cara pemulasaraan jenazah ya. Kemudian didiskusikan bersama kelompoknya. Terus setelah selesai nanti dibacakan ya. Ini ya. Silahkan didiskusikan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk diskusi kelompoknya. Kemudian nanti urut ya, dari yang nomor 1 itu tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan ya. Nanti urut ya urutannya. Bisa dimulai dari sekarang. Sudah habis ya waktunya. Ayo, tadi yang dapat memandikan jenazah siapa ini? Kelompok 1 ya. Yuk dibaca, silakan. Berikut ini tata cara memandikan jenazah adalah: A. Di tempat tertutup agar yang melihatnya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. B. Mayat diletakkan di tempat yang higinis seperti tupai. C. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. D. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu lantas disapu olehnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Memwudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Jadi itu tadi ya yang sudah dibacakan oleh Mbak Jesa tentang tata cara memandikan jenazah. Ada yang tahu syarat-syarat jenazah itu menjadi wajib dimandikan? Tidak. Jadi ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu jenazahnya itu harus orang Islam. Kemudian yang kedua harus didapati sebagian tubuhnya. Didapati sebagian tubuhnya. Semisal ya, ini jenazah dari kecelakaan ya. Semisal yang ditemukan itu hanya tangannya saja. Jadi itu wajib dimandikan. Seperti itu ya. Dan yang ketiga itu bukan mati syahid. Ada yang tahu mati syahid itu apa? Ya, Bu. Jadi mati syahid itu mati ketika dia itu berperang di jalan Allah ya. Jadi seperti pada masa Rasulullah dahulu ya. Terus kemudian ini tadi syarat ya, syarat orang itu wajib dimandikan, jenazah itu dimandikan. Kemudian yang selanjutnya itu orang yang berhak memandikan jenazah. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, jadi orang yang berhak memandikan jenazah, semisal jenazah itu perempuan, jadi yang berhak untuk memandikan itu adalah sesama perempuan, ya. Atau apabila ada suaminya atau mahramnya itu diperbolehkan. Jadi semisal jenazahnya itu perempuan, nah lelaki yang bukan mahramnya itu tidak boleh ikut memandikan. Jadi hanya sesama perempuan ataupun orang yang mahramnya ya, atau keluarganya seperti itu ya. Kemudian apabila jenazahnya itu laki-laki, nah itu juga sama, yang berhak untuk memandikannya itu adalah sesama laki-laki dan juga mahramnya ya. Semisal ada istrinya itu boleh istrinya ikut memandikannya. Terus kemudian tadi ya, tata cara memandikan jenazah yang sudah dibacakan Mbak Desa itu harus di tempat yang tertutup
terlebih dahulu agar apa? Kotorannya itu keluar ya. Jadi memang benar-benar jenazahnya itu harus bersih, suci seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada kotoran sedikit pun pada jenazah tersebut. Terus kemudian pasti anak aku juga bertanya-tanya, Bu, semisal memandikan dengan air hangat itu boleh atau tidak? Seperti itu ya. Jadi memandikan jenazah dengan air hangat itu diperbolehkan, akan tetapi dalam situasi-situasi yang dingin ya, misal udaranya itu sangat dingin, jadi diperbolehkan untuk memandikan jenazah dengan air hangat, ataupun ketika ada kotoran yang membandel atau sulit dihilangkan, jadi boleh menggunakan air hangat. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yuk dilanjut pada poin yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Ya Bu. Yuk Mbak Sasa. Cara mengkafani jenazah. Cara mengkafaninya adalah menggunakan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Iya, jadi itu tadi ya tata cara untuk mengkafani jenazah. Nah, dalam mengkafani jenazah ini, kain kafan yang digunakan itu bisa diambil dari sebagian harta si mayat tadi ya. Akan tetapi apabila si mayat tadi sudah tidak memiliki harta atau hartanya itu tidak cukup untuk membeli kain kafan, itu bisa dengan bantuan dari keluarganya, atau kalau biasanya itu dengan menggunakan kas masjid ya, itu juga diperbolehkan ya untuk membeli kain kafan untuk si jenazah tadi. Terus kemudian tata caranya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Sasa. Dilembarkan kain kafan helai demi helai dengan ditaburi kapur barus seperti itu ya. Kemudian jenazahnya diletakkan di atasnya, baru dibungkus seperti itu ya. Dari sini pada bab mengkafani jenazah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Berarti sudah paham ya. Ya, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Siapa yang akan membacakan? Saya Bu. Ya, Mbak Galih ya. Saya menyolati jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Mengulang semua jemaah dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. 2. Mengujian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir yang kedua, dan setelah itu membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. 5. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa. 6. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan berdiri. Nah, jadi itu ya, terima kasih Mbak Galih. Itu tadi tata cara sholat jenazah. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke tata cara sholat jenazah, ada yang tahu syarat-syarat jenazah itu disolatkan? Tidak Bu. Nah, jadi syaratnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu jenazahnya itu harus Islam ya, yang jelas jenazah harus Islam. Kemudian yang kedua itu jenazahnya sudah dikafani dan juga dimandikan tadi ya. Sudah dimandikan dan dikafani.
dikafani, dan yang terakhir jenazah itu diletakkan di depan orang yang akan menyelati. Terus kemudian masuk pada tata cara menyelatkan jenazah itu ya. Yang pertama itu harus membaca niat terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu bacaan niatnya seperti apa? Tidak. Usolli ala hada mayyiti itu untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan itu menggunakan hadal mayyitati ya, arba'ah takbirati fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Jadi seperti itu ya bunyi niatnya. Kemudian takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah ya. Di sini ada yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah? Berarti sudah bisa semuanya ya. Terus kemudian masuk pada rakaat yang kedua. Setelah rakaat yang kedua itu membaca sholawat Nabi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu ya. Itu versi pendeknya. Jadi bisa dengan menggunakan versi pendek, bisa menggunakan versi panjang seperti itu ya. Terus kemudian takbir yang ketiga ya. Kemudian dilanjut dengan membaca doa untuk jenazah. Bunyi bacaan doa setelah takbir ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi fa'fu anhu. Itu untuk jenazah laki-laki ya. Ketika jenazahnya itu perempuan, bacanya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha fa'fu anha. Seperti itu ya. Terus kemudian lanjut pada takbir keempat, juga membaca doa ya. Setelah takbir keempat itu membaca doa. Bunyi bacaannya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Itu untuk jenazah perempuan ya. Jadi untuk jenazah laki-laki itu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Seperti itu ya. Kemudian dilanjut dengan salam. Untuk tata cara salat jenazah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Langsung pada poin yang keempat ya. Poin yang keempat sini saja. Poin yang keempat menguburkan jenazah. Siapa yang mendapatkan jatahnya? Iya, Bangga. Jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. 1. Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. 2. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. 3. Anjuran meluaskan ruang lubang kubur. 4. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu yang kubur. 5. Larangan memperindah kuburan. 6. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang semayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Sudah? Ya, itu tadi ya tentang hal atau perihal yang harus dilakukan ketika menguburkan jenazah. Seperti satu tadi apa Mbak? Rasulullah mengajukan agar jenazah segera dikuburkan. Iya, yang pertama itu menyegerakan ya. Menyegerakan mengubur. Jadi seorang jenazah itu harus secepat mungkin untuk dikuburkan. Jadi tidak harus untuk menunggu ya.
itu. Terus kemudian sebelum jenazah itu dikuburkan, alangkah lebih baiknya sanak saudara atau ahli warisnya itu melunasi semua utang-utang dari si mayat jika ada ya. Seperti itu, bisa dengan menggunakan harta warisan dari si mayat atau bisa dengan menggunakan uang dari sanak saudaranya. Mungkin dari menguburkan jenazah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, tadi juga ada ketika satu liang lahat itu bisa digunakan untuk 2 sampai 3 jenazah. Nah, pasti anak-anak bertanya-tanya ya, kok bisa sih Bu? Iya, bisa saja. Pada zaman Rasulullah itu juga dilakukan ketika setelah perang ya. Jadi satu liang lahat itu digunakan untuk menguburkan 2 sampai 3 jenazah. Akan tetapi Rasulullah memberi saran agar yang memiliki hafalan Al-Quran paling banyak itu ditaruh di paling bawah. Ya, untuk menguburkan jenazah seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kemudian dari mempelajari tadi ya, dari memandikan jenazah, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan jenazah, kita dapat mengambil hikmahnya ya. Apa saja sih hikmahnya? Itu yang pertama, kita jadi lebih dekat kepada Allah, kemudian mengingat bahwasanya kematian itu memang benar-benar ada ya, dan kita juga tidak tahu kematian itu kapan datangnya. Jadi kita selama di dunia ini hanya sebentar, dan Allah menciptakan kita untuk hidup di dunia ini juga untuk mencari bekal-bekal kebaikan untuk dibawa ke akhirat nanti ya, karena kita juga tidak tahu ya Allah akan mengambil kita itu kapan. Bisa saja nanti atau besok atau lusa, kan kita juga tidak tahu. Jadi tugas kita hanya mencari bekal seperti itu ya. Dari semuanya ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Kalau tidak ada, Ibu ada soal ya. Ada beberapa 5 soal. Ini tentang tadi materi yang sudah kita bahas tadi. Nanti ini bisa dijadikan rangkuman buat anak-anak semuanya ya. Bisa dikumpulkan minggu depan ya. Ada yang belum dapat? Sudah semuanya ya. Nah, kemudian ini bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, ada juga tugas satu lagi yang akan diberikan, yaitu membuat video. Jadi anak-anak semuanya membuat kelompok dulu. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Silahkan nanti dibagi sendiri ya, bisa 4 orang atau 5 orang. Kemudian membuat video tentang tata cara mengurus jenazah. Ya. Ada yang masih bingung? Tidak. Silakan anak-anakku semuanya dibuat sekreatif mungkin, bisa menggunakan alat peraga boneka ataupun temennya yang bersedia juga boleh ya. Jadi silakan sekreatif mungkin, karena nanti yang dinilai itu kekreatifan, terus kemudian kesesuaian dengan tema ya, dengan tugasnya, terus kemudian harus urut ya. Jadi